Mengawal informasi hari ini pemirsa, kasus dugaan pemerkosaan terhadap tahanan perempuan oleh oknum polisi di Mapolres Pacitan mengundang perhatian publik. Menanggapi hal itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Pacitan menggelar audiensi bersama Dinas PPKP dan P3A untuk membahas maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Kabupaten Pacitan. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia melakukan audiensi bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Audiensi itu digelar dalam langkah menyoroti persoalan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pacitan. Terlebih beberapa hari terakhir masyarakat Kabupaten Pacitan dihebohkan dengan adanya dugaan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap tahanan perempuan di dalam sel Mapolres Pacitan. Ketua DPC GMNI Pacitan Dela Prastisia menyampaikan kekecewaannya atas maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Pacitan. Apalagi kasus yang mencuat dilakukan oleh institusi kepolisian yang seharusnya memberikan perlindungan kepada tahanan. Baik, jadi yang latar belakangi kita hari ini melakukan audiensi di Dinas PPKB dan juga P3A Kabupaten Pacitan, yaitu tentunya ini berangkat dari keresahan dan kegelisahan kita atas maraknya kasus pelecehan dan utamanya kekerasan seksual yang akhir-akhir ini terjadi, ya. Kemudian ditambah dengan adanya kasus dugaan ruda paksa atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian di Resor Pacitan terhadap tahanan perempuan yang ada di Lapas Pacitan. Seperti itu menjadi dorongan penuh bagi kita untuk kemudian segera melakukan tindakan seperti itu. Apakah dengan adanya kasus itu dari rekan-rekan GMNI melihat ada lubang besar dalam sistem pengawasan di dalam institusi kepolisian itu sendiri? Menurut hemat kami iya, karena seyogianya institusi kepolisian itu menjadi tempat yang paling bermartabat, ya, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan utamanya, tetapi ternyata di situ masih ada celah yang bisa kita katakan itu kasus besar, kecolongan yang sangat besar. Itu terjadinya kasus itu, ini tentu menjadi alarm keras bagi kita semua. Mari kita juga mendesak pada aksi damai kita untuk melakukan evaluasi total di tubuh instansi Polres Pacitan agar kejadian serupa tidak terjadi. Sementara Kepala Dinas PPKB dan P3 Pacitan Jayu Susalini Tias menyebut kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di tahun 2022 mencapai 24 kasus, kemudian menurun menjadi 15 kasus di tahun 2023 dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 19 kasus. Dengan adanya dugaan kasus pemerkosaan tahanan yang dilakukan oleh Aibtu LC, Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti terhadap PW tersangka kasus mucikari, Dinas PPKB dan P3A akan melakukan sosialisasi dan bimbingan konseling. Tidak hanya bagi masyarakat, namun juga dalam institusi aparat penegak hukum. Kasus kekerasan perempuan dan anak itu di 2022 itu 24, kemudian menurun di tahun 2023 itu menjadi 15, tapi naik lagi di 2024 menjadi 19. Tetapi kalau analisa kami, dengan gencarnya kami turun ke sekolah untuk menyampaikan 2P itu sebagai pelopor dan pelapor, itu masyarakat akan sadar dan punya keberanian untuk melaporkan. Analisa kami mungkin kemarin itu menurun itu mungkin beberapa masyarakat ada kasus tapi tidak berani melaporkan. Jadi dengan naiknya kasus itu bukan berarti kinerja kami jelek atau masyarakat jelek, belum tentu. Justru malah gencar, justru, ya. Iya, justru berarti gencarnya sosialisasi kita ke masyarakat itu berhasil, gitu. Mereka berani melapor. Dan dengan melapor itu kan mereka terlindungi, gitu. Dugaan kasus pemerkosaan tahanan wanita oleh oknum polisi di Pacitan terus menyita perhatian publik. Sementara masyarakat berharap hukum harus berjalan adil dan transparan. Edwin Naji, JTV, Pacitan.